Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman di penanggulangan bencana. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang terkait dengan identifikasi ancaman bencana. Jadi ketika dulu mungkin kita berbicara terkait dengan konsep bencana dan nanti untuk terkait dengan perhitungan risiko, itu kan kita harus mempertimbangkan ada tiga pertimbangan, yaitu pertama ada yang namanya hazard, ada yang namanya vulnerability, dan ada yang namanya capacity. Ya, hazard adalah ancaman atau bahaya, kemudian ada vulnerability atau kerentanan, dan juga sebuah capacity atau kapasitas dari masyarakat. Kita di pertemuan ini di setelah masa akan banyak membahas cara itu. Jadi bagaimana cara melakukan identifikasi hazard, bagaimana cara melakukan identifikasi vulnerability, dan bagaimana cara mengidentifikasi dari capacity. Di pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana cara atau teknik yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi ancaman atau bahaya bencana. Mungkin untuk sekedar mengulang terkait dengan apa yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelum semester, agar mengulas kembali. Mungkin ada beberapa yang masih ingat, ada beberapa yang sudah agak terlupa gitu, karena sudah beberapa minggu sudah kita membahasnya. Sebenarnya apa sih definisi dari ancaman atau yang dikenal sebagai parameter hazard atau hal ketika kita mengidentifikasi risiko, adalah merupakan suatu keadaan yang diakibatkan oleh fenomena alam yang luar biasa maupun manusia yang berpotensi merusak atau mengancam lingkungan manusia, menyebabkan hilangnya benda, mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan. Jadi intinya ancaman dan hazard itu merupakan suatu keadaan atau fenomena di mana baik yang disebabkan oleh fisik ataupun manusia yang itu dia bisa menyebabkan potensi kerugian. Kerugian itu baik bagi manusia, baik bagi harta benda maupun mata pencaharian ataupun lingkungan. Jadi ini yang merugikan, itu konsep yang dinamakan sebagai hazard atau bencana. Nah, karena kan kalau kita tahu konsep yang dikaitkan dengan dinamakan bencana adalah suatu kejadian yang dia menimbulkan kerugian. Kalau ada suatu kejadian tapi tidak menimbulkan kerugian, itu bukan dinamakan sebagai bencana. Entah itu banjir maupun longsor, tapi kalau tidak menimbulkan kerugian, jadi itu bukan dianggap sebagai bencana atau hazard atau ancaman. Disebut sebagai ancaman atau sebagai hazard itu adalah keadaan atau fenomena tertentu yang dia itu bisa mengancam atau merusak baik itu lingkungan, manusia, atau itu kehilangan mata pencaharian dan seterusnya. Kemudian untuk yang definisi ancaman sendiri, ancaman bencana ini terbagi menjadi dua, ya. Pertama itu ada ancaman yang sifatnya tunggal dan ada ancaman yang multi ancaman. Bagaimana yang disebut sebagai ancaman tunggal? Ancaman tunggal itu berarti hanya ada satu kejadian bahaya atau satu kejadian bencana di suatu tempat. Misalkan di tempat tersebut hanya ada banjir saja yang terjadi, hanya ada longsor saja, hanya ada gempa bumi saja, hanya ada tsunami saja. Itu adalah namanya single hazard atau ancaman tunggal. Pokoknya ketika itu hanya ada satu ancaman, itu dinamakan ancaman tunggal. Dan nanti untuk melakukan identifikasi ancaman ini pun juga sifatnya yang memang ancaman tunggal. Kemudian yang kedua ada yang namanya multi ancaman atau multi bencana. Yang dinamakan multi ancaman atau multi bencana ini adalah jika lebih dari satu jenis ancaman. Misalkan contohnya apa? Misalkan dalam suatu wilayah kita kejadian gempa diikuti longsor, tapi itu dia multi lawan karena ada bencana gempa dan juga bencana longsor, dan di tiap bencana ini menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Contohnya misalnya ada gempa, tsunami, ya, itu adalah multi bencana seperti yang telah terjadi di Aceh, di Palu kemarin. Dengan satu contoh bahwa itu adalah multi ancaman. Karena apa? Dia ada gempa dulu, gempa sudah menghancurkan, ditambah dengan tsunami di satu lagi, berarti dia multi ancaman atau minimal satu. Kalau 2, 3, 4, 5 itu dinamakan sebagai multi ancaman bencana. Dan di Indonesia banyak sekali kejadian itu tidak hanya ancaman tunggal, tapi dia sifatnya dengan ancaman yang multi bencana.
wilayah kejadian ini ya, bisa terjadi beberapa, mungkin ada gempa, ada longsor, ada mungkin banjir bisa terjadi, ada mungkin gempa, tsunami, tambah lagi nanti banjir itu juga bisa terjadi. Sehingga memang kalau nanti kita berbicara terkait dengan bagaimana cara memodelnya, memang untuk yang multi hazard ini atau multi ancaman ini juga memang agak lebih ribet, atau bukan ribet tapi agak lebih kompleks dibandingkan dengan yang single hazard atau yang ancaman tunggal. Karena ancaman tunggal kita hanya memodelkan kejadian tsunami, sudah kita modelkan tsunami, kejadian longsor kita modelkan bahaya longsor. Tapi ketika itu ada gempa dan longsor, berarti itu harus bisa memodelkan bagaimana si gempa itu juga bisa mengakibatkan longsor, bagaimana gempa itu tingkat dasarnya, bagaimana longsor itu tingkat dasarnya, seperti itu. Nah, dan untuk ancaman bencana ini bisa dimodelkan gitu. Sebenarnya konsep untuk memodelkan ancaman tunggal ini dikenal namanya dengan hazard assessment. Tetapi memang kalau di Indonesia itu karena beberapa data terutama untuk mencari hazard itu agak susah didapat, maka biasanya kita melakukan dengan kajian kerawanan bencana gitu. Ini cara memodelkan. Jadi ketika kita ingin tahu terkait dengan ancaman, terkait dengan bahaya, baru kita harus tahu kondisi kerawanan dunia tersebut seperti apa dari bencana tersebut, ditambah dengan kejadian bencananya itu yang seharusnya kita lakukan kajian. Ini adalah contoh ya dari salah satu yang akan kita bahas nanti terkait dengan beberapa bahasan terkait dengan identifikasi ancaman bencana tunggal. Ini adalah contoh dari peta kerawanan gitu. Jadi peta kerawanan dan juga peta bahaya. Jadi memang ada dua konsep yang berbeda kalau kita ingin mengidentifikasi. Memang ada konsep yang dinamakan sebagai kerawanan, ada konsep yang dinamakan sebagai bahaya. Nah, ini adalah contoh petanya ini yang dibuat oleh BNPB. Ini adalah peta bahaya banjir dan longsor di Indonesia. Ini ada bahaya banjir, ada tingkat bahaya tinggi, tingkat bahaya sedang, tingkat bahaya rendah, dan ada peta kerawanan. Nah, ini adalah indeks kerawanan bencana yang sifatnya multi rawan. Kalau yang ini, peta ini adalah peta bahaya yang sifatnya itu single atau single hazard atau yang ancaman tunggal. Jadi hanya banjir saja dibedakan, hanya longsor saja dibedakan. Tetapi kalau yang bagian bawah ini, yang peta indeks rawan di Indonesia, itu yang merupakan peta bencana yang multi rawan atau multi bencana. Karena digabungkan dari beberapa bencana, mungkin digabungkan dari banjir, dari longsor, dari fenomena bencana hidrometeorologi dan bencana yang lain, sehingga ketemulah peta ini. Itu. Nah, sehingga memang ketika kita ingin berbicara terkait dengan bahaya, ya kita harus tentukan sejauh mana kajian kita. Apakah kita hanya akan mengkaji ancaman tunggal, ataukah kita akan sampai ke multi rawannya, seperti itu. Nah, ini adalah tadi yang saya katakan ya. Jadi memang kalau di Indonesia itu bukan di Indonesia, tapi dalam konsep perhitungan untuk kerawanan, identifikasi kerawanan bencana, itu ada dikenal dengan istilah ancaman atau bahaya hazard, dan juga ada yang dinamakan kerawanan atau susceptibility gitu. Jadi bedanya apa sih? Kalau ancaman atau bahaya itu adalah sifatnya yang ekologis, atau dia itu berdasarkan data kejadian. Sehingga kalau kita berbicara terkait dengan bahaya, itu sebenarnya lebih kompleks dari kerawanan. Nah, sementara kalau kerawanan itu apa? Kerawanan adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai persiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Jadi kalau konsepnya kerawanan itu lebih ke arah karakteristik dari wilayah tersebut, karakteristik wilayah, karakteristik fisik dari suatu wilayah yang dia itu karakter itu dia membatasi atau mengurangi kemampuan untuk wilayah tersebut untuk menghadapi bencana, menghadapi dampak bencana. Sehingga ketika kita ingin mengatakan kerawanan, berarti kita ada sifatnya yang potensial kejadian. Jadi makanya kenapa di pemilihan tingkat kerawanan tinggi, kerawanan rendah, kerawanan sedang, dia potensial. Mungkin
saja tingkat kerawanan tinggi tapi tidak pernah terjadi. Misalkan kita petakan kerawanan longsor di suatu wilayah, ternyata di suatu wilayah itu ada yang peta kerawanan longsornya itu tinggi, bisa saja terjadi karena dia potensinya tinggi, tetapi mungkin kejadian tidak pernah ada. Itu bisa karena memang kalau kerawanan itu sifatnya adalah potensial base atau potensi kejadian. Jadi misalnya ketika kerawanan tinggi, berarti dia potensi kejadian longsor di wilayah tersebut itu tinggi. Tapi memang untuk kerawanan ini dia memang juga penting untuk mitigasi. Karena apa? Karena ketika kita ingin membuat suatu kajian, kita ingin membuat suatu penerapan terkait dengan manajemen bencana atau kepedulian mitigasi, kan kita harus membuat skenario terburuk dulu. Nah, skenario terburuk dari bencana terjadi bencana. Makanya kalau kita memodalkan jika ada potensi yang besar terkait dengan bencana walaupun tidak pernah kejadian, ya kita harus mulai treatment di situ agar nantinya jika entah kapan terjadi bencana itu bisa ditanggulangi atau dihadapi seperti itu. Sehingga memang untuk yang kerawanan ini atau yang susceptibility itu sifatnya potensi kejadian yang digunakan data yang digunakan itu data-data karakteristik yang bisa. Makanya metodenya banyak yang itu scoring, kemudian biasanya scoring yang paling banyak. Dan saya kira teman-teman mungkin kalau kerawanan ini sudah banyak yang mengkaji ini. Silahkan ini memang bisa buka jurnal, buka penelitian tentang kerawanan di Indonesia sudah banyak. Dan rata-rata di Indonesia itu penelitian untuk hazard ini biasanya hanya sampai kerawanan. Nah, bedanya apa dengan bahaya untuk hazard? Kalau yang hazard atau bahaya itu sifatnya yang sudah aktual base. Aktual base itu berarti sebenarnya kalau ancaman atau bahaya ini merupakan lanjutan dari kerawanan. Jadi kerawanan kan dia menghasilkan potensi kejadian ya. Nah, potensi kejadian ini nanti akan diuji akurasi dengan kejadiannya atau aktual base kejadiannya. Sehingga nanti ketika kita mengkaji dalam konsep tataran aktual base, berarti harus muncul di situ ada intensitas, harus muncul di situ namanya frekuensi atau probability-nya ini bisa terjadi dalam jangka berapa tahun ke depan dan seterusnya. Itu adalah ancaman untuk bahaya. Nah, karena apa? Contohnya misalnya kejadian gempa bumi, kalau yang dinamakan sebagai indeks bahaya, berarti kita harus tahu sampai sejauh mana ketika gempa itu kekuatan gempa itu berapa skala Richter, kita harus tahu. Itu adalah identifikasi bahaya. Tapi kalau identifikasi kerawanan kita tidak perlu tahu apa besarnya gempa buminya, tapi hanya dari kondisi wilayahnya itu kira-kira bisa nggak menghadapi dari bencana gitu, rawan nggak terhadap bencana itu. Ini adalah konsep dari kerawanan. Kalau bahaya berarti dari konsep kerawanan ini diuji akurasi dengan kejadian bencananya sehingga nanti keluar suatu model untuk memprediksi bahayanya. Maka di situ nanti akan keluar intensitas, keluar frekuensi. Makanya kenapa kalau kita sering mendengar dalam konsep kebencanaan misalnya ada gunung meletus itu ada siklus berapa tahunan yang meletus, itu adalah basisnya dari identifikasi bahaya. Karena kita tahu tren kejadiannya dari aktual base-nya, terus kita bisa modelkan ke depan kira-kira misalkan gunung Merapi ini ternyata dari dulunya itu kecenderungannya itu meletus setiap 5 tahun. Makanya adanya siklus 5 tahun kejadian gunung Merapi meletus atau 10 tahunan. Nah, dan dari situ kita bisa hitung intensitasnya. Ternyata setelah 5 tahun intensitasnya akan sebesar ini letusannya. Ketika 10 tahun akan sebesar ini. Sehingga ke depan bisa kita modelkan, prediksikan 5 tahun ke depan mungkin intensitas akan seperti ini dan seterusnya. Tapi yang dinamakan sebagai identifikasi bahaya. Contohnya seperti banjir gitu nih. Kalau kita hanya mengidentifikasi banjir itu dari kondisi topografi, kondisi drainase, terus kondisi tanah, kondisi batuan, itu adalah kerawanan. Identifikasi kerawanan bencana banjir. Tetapi kalau dari hasil kerawanan tadi teman-teman pantaukan atau olah lagi dengan data-data kejadian banjir di tempat itu, mulai dari seberapa besar genangannya, kemudian kejadiannya itu berapa kali terjadinya, frekuensinya berapa lama kejadian antara satu banjir dengan lain, sehingga nanti suatu model sehingga itu bisa digunakan untuk memprediksi frekuensi
frekuensi kejadian dan juga intensitas, maka itu dinamakan sebagai definisi atau peta bahaya banjir seperti itu. Nah, tetapi itu ya berbeda antara bahaya dan juga kerawanan ya. Kalau nanti untuk teman-teman pahami, karena memang biasanya di Indonesia itu masih konsep antara bahaya dan kerawanan itu masih blur. Karena biasanya itu bahaya ya ditarik ke kerawanan, padahal sebenarnya ini dua konsep yang berbeda. Nah, terus kenapa kalau di Indonesia itu identifikasi bahaya itu sangat sedikit kalau dari literatur itu mereka sangat sedikit sekali yang mengkaji sampai ke bahaya. Karena apa? Karena di Indonesia itu ketersediaan data itu yang sangat minim. Ini teman-teman coba bayangkan sekarang ya, misalnya kita ingin memetakan bahaya longsor di suatu wilayah gitu. Ketika kita ingin cari data terkait dengan kejadian longsor, kita akan sulit. Misalkan ada pun itu hanya titik saja, titik kejadian, tidak sampai ke intensitas, tidak sampai ke mungkin frekuensi besaran luasan longsornya, tidak sampai ke situ karena ketersediaan data kita minim. Kejadian banjir itu di mana saja mungkin kita bisa dapat nanti dengan cara, tapi perlu effort ya, mendapatkan itu. Misalkan sudah dapat data titik mungkin berapa besarnya banjir, kemudian penyebabnya sampai sejauh mana, itu akan sangat sulit untuk dicari. Sehingga makanya rata-rata penelitian itu hanya sampai ke kerawanan saja. Tidak banyak sebenarnya yang tapi juga beberapa ada, tidak banyak yang sampai ke bahaya. Tapi ketika ingin mengembangkan bahaya, biasanya mereka menggunakan data sendiri. Jadi dia menambah memang kejadian bencana secara lapangan gitu. Jadi bisa dengan bedanya kerawanan juga dengan ancaman. Nah, kemudian ini adalah setelah teman-teman tahu bedanya antara kerawanan dan juga bahaya, mungkin setelah itu teman-teman juga perlu pahami juga beberapa contoh terkait dengan identifikasi kerawanan dan juga bahaya seperti itu. Nah, pertama ini adalah saya contohkan ya beberapa, karena ini adalah bahasanya secara umum, jadi akan saya contohkan beberapa bencana, tapi yang sifatnya bencana yang dipengaruhi oleh kalau gempa itu bencana yang fisik gitu nih, yang sebenarnya geologis atau hidrologis, bukan bencana yang sosial, karena nanti mungkin bencana sosial itu akan beda lagi ranahnya. Pertama untuk identifikasi kerawanan bencana banjir, jadi masih kerawanan ya. Ini saya ambilkan dari jurnal yang ditulis oleh Darmawan tahun 2017. Ini ada linknya, silakan teman-teman kalau ingin membaca full jurnalnya atau yang terinspirasi dengan mengkaji juga terkait dengan identifikasi kerawanan bencana banjir, silakan bisa klik link ini, nanti akan terkonek ke jurnal dari Darmawan ini. Nah, Darmawan dan teman-teman ini mengkaji terkait dengan kerawanan bencana banjir. Di situ yang digunakan adalah tadi, karena hanya sebatas kerawanan, kemudian dia hanya sebatas potensi atau potensial kejadian. Karena potensi kejadian, maka dia hanya didasarkan pada karakteristik fisik wilayahnya. Maka yang digunakan pun parameter fisik wilayah, seperti di sini ada parameter kemiringan lereng, ada parameter penutupan lahan, ada parameter ketinggian lahan dan elevasi, ada faktor kerapatan sungai, ada faktor jenis tanah dan juga faktor curah hujan. Kita menggunakan 6 faktor gitu ya, 6 variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi kerawanan bencana banjir. Dan pemilihan atau itu karakteristik wilayah ini harus didasarkan pada itu yang berpengaruh terhadap banjir. Semuanya berpengaruh. Ketika kemiringan berpengaruh nggak dengan banjir jelas berpengaruh. Ketika kemiringan lerengnya itu cenderung datar, maka potensi genangan banjir itu bisa akan tinggi dibandingkan pada wilayah yang miring. Penutupan lahan pengaruh nggak jelas pengaruh. Pada wilayah yang dianya semua itu permukiman yang sudah diaspal, sudah dicor, itu mesti akan menghasilkan genangan yang lebih besar dibandingkan wilayah yang masih lahan hijau, terbuka dan seterusnya. Ketinggian juga nggak berpengaruh. Kerabat sama seperti kemiringan tadi, kerabatan juga pengaruhnya. Semakin rapat sungai, semakin banyak cabang-cabang yang kemungkinan besar banjirnya juga akan lebih tinggi dibandingkan sungai yang dia tidak banyak tidak banyak cabang-cabangnya, kan seperti itu. Sehingga ketika sungainya itu semakin rapat alirannya, maka dia itu akan memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang lebih tinggi. Jenis tanah ini pengaruh nggak pengaruh jelas. Ketika tanahnya lembut
padang pasir beda potensi banjirnya. Curah hujan jelas pengaruh karena input utama dari kejadian banjir itu adalah dari curah hujan. Kenapa sungai meluap, kenapa terjadi genangan, itu semua gara-gara hujan seperti itu. Sehingga ketika dari bencana banjir ini, dari 6 faktor ini, kemudian ini bisa di-scoring gitu. Jadi mutasinya ini scoring. Scoring, di-score, lalu misalkan berapa nilai suatu wilayah itu kemiringan airnya, penutup wilayahnya berapa, ketinggiannya berapa, namanya di-scoring semua. Oh, telah ketemu skor, nanti biasanya lagian mau pembobotan. Fungsinya pembobotannya apa? Fungsinya pembobotan adalah untuk apa itu menentukan kira-kira dari 6 faktor ini, faktor mana itu yang paling urgent, yang harus menjadi faktor penentu kejadian banjir. Dan biasanya pembobotan ini didasarkan pada wilayah masing-masing. Jadi tiap wilayah beda. Mungkin ada wilayah yang ketika kita melihat di suatu wilayah dengan banjir, wilayahnya itu dari wilayahnya mungkin datar semua, sehingga mungkin untuk kemiringan lereng dan untuk curah hujan nilainya akan kita turunkan nilai bobotnya, karena mungkin tidak ada variasi di situ, sehingga nilai tingkat kepengaruhannya kecil, sehingga bobotnya lebih kecil. Bobot ini yang nilai yang paling besar adalah pada variabel yang dia memiliki variasi yang sangat besar. Misalnya tadi wilayah datar kalau orang hanya kecil, maka nilai untuk bobotnya kecil, tetapi mungkin jenis tanahnya variasi, ya berarti jenis tanah yang lebih. Nah, kalau untuk kasus yang digunakan Darmawan ini yang bobot yang besar adalah terkait dengan kemiringan lereng dan juga bagus terutama ini dengan jenis tanah seperti itu. Nah, biasanya untuk yang dari scoring pembobotan ini kemudian di overload, yang tentunya overload, di scoring, di bobot, nanti ketemu nanti bisa ditentukan wilayah mana yang rawan, apakah ini rawan rendah, rawan sedang, rawan tinggi, dan seterusnya. Ini adalah identifikasi kerawanan banjir, consumer susceptibility. Nah, terus bedanya apa dengan konsep ketika kita ingin membuat peta bahaya banjir misalnya? Nah, ini saya ambilkan salah satu contoh kajian dari penentuan bahaya banjir atau ancaman banjir dari Sananda et al. Dengan judul Flood Susceptibility Analysis through Climate Changing Joyous and Frequency Ratio Model. Sebenarnya teman-teman bisa klik linknya, nanti dari link ini bisa akses ke paper dari Sananda et al. Ini. Jadi bedanya apa kalau untuk yang bahaya? Kalian bisa lihat di sini yang digunakan untuk metodenya si Sananda ini, teman-teman bisa lihat. Saya ambilkan ini metodenya. Jadi yang pertama adalah dia membuat tadi identifikasi kerawanan seperti apa yang sudah dilakukan oleh tadi Darmawan. Jadi dia menggunakan land use, elevation, topographic index, surface runoff, landform, distance, dan seterusnya. Data-data ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat frekuensi rasio model. Begitu ya. Dan di situ ada yang namanya nanti adalah flood inventory. Jadi memang kombinasi dari dua ini kalau untuk yang identifikasi bahaya, ada kombinasi dari data karakteristik wilayahnya dan ada karakter wilayah dan ada data satu lagi kejadian. Dari data kejadian ini jadi dua, ada yang digunakan untuk training model, ada yang untuk uji akurasi yang nanti akan dikaitkan dengan yang data karakteristik ini dari kerawanan, ada yang digunakan untuk beberapa untuk model verifikasi, untuk validasi hasil mappingnya, seperti hasil modelnya. Nah, dari data kejadian kemudian dikombinasi dengan data karakteristik, nanti muncullah yang namanya frekuensi ratio model. Sehingga memang benar-benar data yang tadi kerawanan itu terkoreksi benar-benar gitu. Mungkin hasil dari pemetaan dengan karakteristik dengan kerawanan yang tadi awal dengan overlay scoring tadi, mungkin ada wilayah yang dia kejadian banjirnya dia anomalinya tinggi, tapi setelah mungkin di tebalkan dengan kejadian aktual base kejadian
Mungkin wilayah itu bisa terbagi engkau menjadi tinggi, menjadi sedang. Ada beberapa wilayah yang memang di situ rawan sekali, tapi dengan kejadian yang sangat sering dia tetap tinggi. Tapi mungkin ada wilayah di situ dia itu dari secara presisi wilayah diancamannya tinggi, tapi kejadian itu jarang, sehingga mungkin dia bisa diturunkan menjadi sedang seperti itu. Sehingga di situ nanti keluar untuk rawan juga sama sebenarnya simbolognya, ada yang klasifikasi high, medium, low, very low seperti itu. Sebenarnya sama, cuma dia dibedakan dengan adanya flooding inventory atau kejadian inventaris kejadian banjir dengan data kejadian. Dan peta ini pun juga akan divalidasi dari hasil verifikasi ini. Sehingga ini memang benar-benar peta yang dihasilkan adalah benar-benar peta bahaya yang sifatnya itu sudah lebih aktual, bukan yang sifatnya yang benar-benar potensial. Jadi memang ketika kita ingin efisiensi terkait dengan kegiatan atau anggaran untuk yang konservasi, biasanya harus sampai ke hazard. Makanya kenapa demonstrasi risk atau resiko itu sampai ke hazard, karena memang kita harus tahu dikaitkan dengan actual risk, dan hanya kita berbicara potensial seperti itu. Kita harus tahu dengan actual risk-nya. Ini adalah contoh yang kurang banjir. Nah, ini saat obrolan ini seperti juga yang banjir, yaitu longsor gitu ya, longsor yang sering gitu ya. Sama seperti untuk definisi kerawanan bencana longsor yang sifatnya ini kerawanan dari karakteristik wilayah ini saya ambilkan dari penelitian dari Pak Imun, Sukresno, dan Irfan BP tahun 2009 gitu ya. Beliau menyinggung tentang untuk teknik mitigasi banjir dan juga tanah longsor. Di situ digunakan beberapa parameter betulnya. Ada parameter di sini terbagi menjadi dua, ada parameter yang alami dan parameter manajemen. Pertama adalah parameter alami adalah hujan harian kumulatif, lereng lahan, geologi, keberadaan sesar atau padang bergawur. Yang manajemen itu ada penggunaan lahan, infrastruktur, kepadatan permukiman, dan juga tingkat kegempaan. Metodenya juga sama, pakai scoring. Jadi tidak ada scoring, jadi suatu wilayah itu hujannya berapa, tonalnya berapa, atau geologinya seperti apa, apakah ada sesarnya atau tidak, penggunaan lahannya bagaimana, infrastrukturnya bagaimana, kepadatan guna, dan seterusnya. Tidak ada scoring, jadi sudah ada skornya. Dan nanti ada juga yang namanya faktor pembobotan. Pembobotannya seperti apa? Seperti ini bisa lihat. Jadi kalau itu adalah hujan harian, jadi skor hujan harian bobotnya itu 0,25. Kalau lereng lahan 0,1, kemudian geologi 0,1. Yang paling tinggi di sini adalah penggunaan lahan dan juga hujan harian. Kenapa ya? Mungkin dianggap hujan harian itu menjadi salah satu input utama ketika terjadi banjir, dan juga penggunaan lahan ada tutupannya karena dengan run off yang dihasilkan seperti itu. Nah, tekniknya juga sama di banjir tadi. Kalau yang ground itu masih kita identifikasi dari kondisi karakteristik fisiknya di suatu wilayah, terus kita kemudian scoring, kemudian kita bobotkan, kita overlay ketemu peta ancaman bencananya seperti itu, atau peta kerawanan ancaman bencananya. Nah, itu adalah yang untuk yang longsor. Kemudian ini adalah kerawanan bencana, ini longsor ya. Kemudian ini adalah kerawanan bencana yang tsunami. Ini tsunami. Kalau tsunami memang agak berbeda ya dengan yang tadi yang banjir dan longsor. Yang banjir dan longsor bisa kita gunakan overlay. Tapi kalau bencana tsunami sebenarnya itu nanti lebih ke arah model. Jadi adalah bagaimana kita mengembangkan model bangkitan tsunami. Karena tsunami itu kalau saya bilang adalah salah satu bencana yang mungkin dibandingkan dengan fisik yang lain ya. Ada di darat itu dia adalah bencana yang cenderung tricky ketika kita ingin mengidentifikasi kenyamanan. Kalau kita hanya basisnya dengan karakteristik fisik wilayah, itu akan susah kita untuk melakukan diagnosis. Makanya kita perlu dimodelkan. Karena apa? Ketika tsunami itu kan pengaruh utamanya itu kan akibat dari adanya pergeseran lempeng di bawah samudra gitu ya. Entah itu karena gempa, entah itu karena longsor, entah itu karena apa dan karena apa
persoalan di dasar samudra biasa terjadi, maka muncullah tsunami atau gelombang tadi. Sehingga ketika kita ingin melakukan kajian kerawanan, berarti kita harus bisa modelkan kira-kira ketika ada kejadian dengan intensitas sebesar ini, kira-kira akan menghasilkan gelombang tsunami setinggi apa. Dan nanti gelombang yang dihasilkan pun juga akan seberapa luas itu bisa dimodelkan dari data kerawanan bencana tsunami ini. Sehingga memang basisnya kalau tadi yang longsor, banjir ya basisnya dari karakteristik wilayah kita scoring, kita bobot, kita udah selesai. Tapi kalau yang tsunami tidak bisa, karena kita perlu juga lihat di situ bagian modelnya, kita harus bangun modelnya, kita harus tahu kaji dulu kira-kira ketika ada gempa sekian besarnya, terus sebab yang dihasilkan dan seterusnya. Terkait dengan bencana tsunami ini kita akan bahas secara spesifik karena memang ini saya anggap sebagai satu bencana yang memang cukup agak rumit, tricky untuk menentukan kejadiannya. Nanti akan kita bahas di pertemuan nanti yang terkait dengan ancaman bencana tunggal dengan studi kasus di kerawanan bencana tsunami secara lebih dalam. Jika teman-teman ingin mengkaji atau ingin berkenan nanti teman-teman bisa melakukan kajian dengan kerawanan bencana tsunami, silakan bisa referensi dari jurnal dari Putra dan Novita terkait dengan mapping of tsunami disaster evaluation pathway based on tsunami altitude scenario using network analysis method di Palu gitu ya. Jadi ini juga sama, dia adalah dengan walaupun ini tidak hanya sampai orang tapi dia sampaikan mapping evaluation gitu ya, sampai pathway-nya seperti lewat mana dan seterusnya. Kemudian kerawanan bencana gempa bumi. Kerawanan bencana gempa bumi juga ada jurnalnya dan bukan izinnya tahun 2020 earthquake hazard and risk assessment using machine learning approach at Palu, Indonesia. Ini ada juga linknya, silahkan bisa dilihat. Nah ini sama seperti yang tsunami. Memang kalau gempa ini kita bisa modelkan begini. Jadi kalau gempa ini beda lagi konsepnya. Kalau tadi yang banjir dan longsor kita bisa modelkan dengan karakteristik fisik, kalau yang tsunami tidak bisa, harus dengan kejadian apa itu kita modelkan dari kejadian fenomena apa itu penyebab tsunami, bisa menunjukkan tinggi gelombang berapa, dengan intensitas berapa, gelombang berapa, itu tsunami. Tapi kalau yang gempa bumi ini beda lagi. Gempa bumi adalah kombinasi dari keduanya. Jadi ketika kita ingin memetakan kerawanan bencana gempa bumi, kita harus tahu kejadian gempanya, kita harus tahu kejadian gempanya, dan kita harus tahu dari karakteristik fisik wilayahnya. Karena apa? Kejadian gempanya ini berfungsi untuk kita identifikasi sejauh mana sebaran dari atau spreading dari gempa ini, sejauh mana berpengaruh, sejauh mana dia akan menyebabkan kerusakan itu dari intensitas kejadian gempanya. Makanya di sini diperlukan yang namanya earthquake catalog gitu, di metode ini ada earthquake catalog ini tentang kejadian. Tetapi di sana juga butuh juga seperti geological data structure, borehole data, dan satellite imagery, census data, ini adalah untuk kita tahu bahwa apa itu karakteristik fisik wilayahnya. Nah dari situ kita bisa modelkan. Jadi dari earthquake catalog ini kita bisa skenario kan sama seperti tsunami. Jadi ketika bisa terjadi nggak ada pengurangan gempanya, itu kan bisa kita modelkan seberapa besar kejadian besaran gempanya itu bisa kita modelkan. Dari situ bisa kita skenario kan, nanti dikombinasi dengan ini layer model of surface geology, jadi kondisi dari di atas permukaannya seperti apa, dari hasil scoring itu bisa. Nah, sehingga dari situ nanti bisa diketahui, dimappingkan PGV-nya, PGV-nya, SMM dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi kemampuan ini memang setiap bencana memiliki karakteristik yang khas yang berbeda. Kalau tadi banjir longsor bisa dimodelkan dengan hanya melihat karakteristik fisik wilayah, kalau yang tsunami tidak bisa, harus dengan benar-benar model bangkitan penyebab dari tsunami dimodelkan, ketemu berapa tingginya. Kalau gempa bumi ya kombinasi dua-duanya, model dari bangkitan gempanya dan juga dari karakteristik fisik wilayahnya seperti itu.
saya ambilkan dari jurnal dari bawah. Situated in the localized mapping approach and its application in the Tropical region of Southeast Queensland, Australia. Jadi di Australia. Karena di Australia ada yang kering dan juga cenderung jadi kekeringan. Ini adalah definisi penanganan penyakit kekeringan. Di situ dalam metodenya dari lagi menggunakan beberapa parameter. Jadi kalau kekeringan misalnya sama seperti banjir dan longsor. Karena kekeringan ini kan kita tidak bisa prediksi, kejadian hujannya akan sangat susah sekali untuk kita prediksi. Sehingga makanya kita basisnya adalah dari wilayahnya, kondisi karakteristik wilayahnya. Jadi kita butuh data yang namanya data DOM, data plan availability water capacity, yaitu katanya dengan kemampuan tanah untuk meresap air, kemudian ada jenis tanahnya dan juga kemungkinan airnya. Nah, untuk yang daya dia akan memodelkan dari bencana kekeringan dengan data DOM untuk katanya dengan ketinggian, kemudian terkait dengan infiltrasi, biasanya itu plan availability water capacity lunas ke lunas tanahnya ke arah itu, kemudian pasiennya atau presentasi pasiennya, karena ini juga berbeda. Sifat dari pasir itu dia hanya bisa mengeluarkan air dalam jumlahnya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan. Sehingga ketika wilayah pasir ya potensi kekeringan juga akan tinggi dibandingkan pada wilayah. Kemudian slope atau kemiringan ini jelas kalau benar ada kekeringan. Nah, dari model-model ini nanti juga sama, prinsipnya adalah scoring. Dari scoring ya ada pembobotan. Nanti kalau dia overlay keluar nilai ancaman kekeringan bencana kekeringannya seperti itu. Tapi untuk kekeringan sendiri memang ketika kita berbicara terkait dengan lebih dalam, model-model kekeringan itu ada kekeringan yang dikatakan sebagai kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, dan juga kekeringan geomorfologis. Kalau kekeringan meteorologis adalah kekeringan yang kita gunakan model datanya berdasarkan dari kejadian meteorologis, yaitu kejadian hujan. Kira-kira hujan ini cukup nggak memenuhi kebutuhan air manusia, itu konsep kekeringan meteorologis. Jadi kita bandingkan input hujannya itu berapa selama setahun, kita modelkan kira-kira dia defisit atau surplus terhadap air hujan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi kita bisa modelkan misalnya Januari ketika intensnya tinggi ini kita surplus, ketika musim kemarau apakah defisit atau tidak, mungkin defisit. Nah, terus yang surplus defisit ini kira-kira selama setahun ini sama atau enggak, bisa memenuhi atau enggak, apakah surplusnya lebih banyak atau defisitnya lebih banyak, itu bisa kita modelkan. Maka apa itu monitoring keamanan bencana kekeringan meteorologis. Kalau karena hidrologis, bagaimana kekeringan hidrologis sudah lebih jauh lagi. Jadi kita membedakan, membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air. Jadi kita modelkan air, kita identifikasi dulu kebutuhan air di suatu wilayah. Kita ingin mengidentifikasi kekeringan hidrologis di Sukoharjo. Kita harus tahu dulu di Sukoharjo itu kira-kira kebutuhan airnya berapa tentunya selama bulan atau setahun boleh. Nah, dari situ kita juga beridentifikasi ketersediaan airnya. Kira-kira untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat Sukoharjo itu sedangnya dari air mana saja. Oh, dari air hujan. Itu kita modelkan kira-kira air hujan bisa dimanfaatkan itu berapa besar. Oh, dari sungai berapa besar debitnya. Oh, dari air tanah berapa besar debitnya. Nah, dari itu kita kombinasikan ketemu ketersediaan total. Ketersediaan total dibandingkan dengan kebutuhan, kira-kira mencukupi enggak. Kalau mencukupi berarti dia berarti dia tidak rawan kekeringan. Tapi kalau tidak mencukupi berarti dia rawan kekeringan. Ini kekeringan hidrologis. Kalau yang geomorfologis bagaimana? Kita lihat dari kondisi atas permukaan wilayahnya, dari kondisi batuannya bagaimana, apakah mudah menyimpan air atau tidak, dari jenis tanahnya bagaimana, mudah tidak mengalirkan air atau menyimpan air, dilihat dari kemiringan lerengnya, dilihat dari ketinggiannya dan seterusnya. Itu adalah dari bagaimana geomorfologis. Jadi lebih ke arah kondisi atas permukaannya itu bagaimana. Itu teman-teman, mungkin itu ya terkait dengan gambaran untuk cara mengidentifikasi bencana-bencana tunggal. Tadi saya sampaikan beberapa bencana yang kerap terjadi atau kerap dikaji di Indonesia, ada banjir, longsor, tsunami, kemudian ada gempa bumi,
terbatas ya, jadi hanya kita punya 2-3 pertemuan saja untuk membahas terkait dengan ancaman bencana. Kalau saya jelaskan satu persatu tidak akan cukup waktunya, sehingga saya jelaskan saja konsep berpikirnya. Jadi konsep berpikir metodenya bagaimana untuk analisis kerawanan longsor, untuk banjir, untuk tsunami. Silahkan teman-teman buka jurnalnya, pelajari sendiri kira-kira bagaimana cara menentukan itu. Hasilnya memang teman-teman dituntut untuk belajar melalui dengan porsi yang lebih banyak, karena saya hanya memfasilitatori, hanya mengantarkan ini adalah sumber referensi untuk bacaan kaitannya dengan identifikasi ancaman bencana banjir, longsor, tsunami, gempa bumi. Silahkan teman-teman bisa lebih banyak belajar lagi dari berbagai sumber, dari literatur, dari jurnal, dari internet, monggo silakan, karena kalau saya jalan itu berarti tidak akan cukup. Ya mungkin untuk teman-teman yang saya sampaikan di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat, semakin menambah khasanah keilmuan kita di bidang teman-teman, dan nanti bisa jadi bekal teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang perencana manajemen bencana. Itu sangat penting ya,